Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilham itu bukanlah suatu ilmu, dan ilmu pula bukanlah merupakan ilham. Yang dikatakan ilmu itu ialah pengetahuan yang didapat daripada mata dan telinga. Ketika yang dikatakan ilham itu pula ialah mengetahui tanpa diberitahu dan tanpa melibatkan mata dan telinga. Pada hakikatnya ilmu merupakan hasil daripada mata dan telinga. Itu ialah ilmu baca dan ilmu paham. Dan pada hakikatnya ilham itu pula ialah mengetahui daripada dalam dan tidaklah pula daripada luar. Satu ilmu rasa itu akan melebihi daripada kekuatan 1000 ilmu baca. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dan ada pula yang dengan imannya, dan ada yang dengan sangkaannya semata-mata. Yang paling beruntung dan berbahagia sekali ialah insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengenalkan dirinya kepadanya. Insan itu akan menjalani hal yang dikatakan orang-orang mati sebelum mati. Hatinya itu pula akan Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dengan hati yang baru. Hanya Allah saja yang akan menentukan apa yang insan itu lihat dan apa yang insan itu makan. Kesemua perilakunya itu hanya Allah saja yang menentukan buatnya. Fana itu hakikatnya ialah keadaan tanpa bertubuh. Ia hanyalah akan terjadi dengan secara tiba-tiba saja, tanpa segala amal dan segala doa. Sekiranya hal itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang beriradat, yang berkehendak, insan itu akan dapat melihat tubuhnya sendiri dari luar tubuhnya, seolah-olah melihat tubuh orang lain. Itulah yang dikatakan insan itu antal mautu qablal mautu, mati sebelum mati. Bukanlah mati maknawi, akan tetapi mati hakiki. Mati yang tanpa pusara, tanpa talqin, dan tanpa tangisan ahli keluarga. Bagaimanakah insan itu bisa keluar daripada tubuhnya sendiri dan masih tetap hidup secara sadar dan waras, dan juga dapat melihat tubuhnya sendiri dari luar tubuhnya? Itulah maha kekuasaan Allah yang mutlak, tanpanya dibatasi oleh apa-apa sekalipun. Bukanlah suatu ilmu merogos sukma. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menzahirkan kekuasaannya kepada apa-apa saja yang tidak mampu dilakukan oleh para makhluk, manusia ataupun jin. Mustahil bagi manusia, tetapi tiada yang mustahil bagi Allah. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, segala sesuatu kecuali mati dan sifat-sifat yang mustahil baginya saja. Zikir itu hakikatnya tidaklah dihitung, karena jikalau ia dihitung, maka insan itu masih lagi tidak dikatakan khusyuk. Setelah berhenti saja segala gerak zikirnya itu, maka barulah insan itu akan terasa benar-benar berada di dalam tubuhnya kembali. Insan yang di dalam fananya itu tidak akan dapat menggunakan mulutnya lagi, karena lidahnya sudah keluh. Mata zahirnya pula sudah tidak lagi dapat melihat, karena yang melihat itu adalah mata hatinya, mata batinnya. Tubuh zahirnya itu sudah tidak lagi terasa, karena rasanya pun sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insan itulah yang mempunyai penyaksian
dan insan itulah menyaksikan alam selain daripada dunia nyata dan dunia zin, alam malakut. Mata hati fuadu telah disingkapkan hijab ma'rifat dan dipasangkan dengan kalimah qaf ha ya ain shad. Ikutilah jejak Rasul, tetapi janganlah sesekali menjadi nabi, karena nabi yang terakhir itu khatamul anbiya, itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalam yang ringan dan ada juga kalam yang berat. Kesusahan kalam-kalam ilham yang panjang dan berat, insan itu akan berkeringat di dalam suhu yang dingin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku, terdengar seperti bunyi desing, itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Sungguhnya benar Allah subhanahu wa ta'ala mampu saja menukarkan hati para pendosa menjadi hati orang yang bertaubat, dan juga hati orang warok dan alim kepada hati yang orang riya, ujub dan takabbur. Allah mampu membolak-balikan hati. Allah juga mampu mewafatkan seseorang pendosa di dalam keadaan hati yang beriman, dan Allah pula mampu mewafatkan seorang ulama, orang yang berilmu, di dalam keadaan hati yang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala mampu mewujudkan neraka di dalam surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mampu mewujudkan surga di dalam neraka. Semua terjadi, mampu dilakukan. Tiada yang tidak mampu karena Allah Maha Kuasa. Itulah yang terjadi selama ini. Kita suhud, kita pandang bahwa yang berlaku adalah karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, af'alullah, di dalam segala perbuatan kita dan juga perbuatan para makhluk, perbuatan langit dan bumi, itu adalah segalanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.